Bismillah makan babi, ya, dihukum 2 tahun, saudara ya. Gara-gara Bismillah makan babi dihukum 2 tahun, saudara ya. Puyeng juga, saudara ya. Nah, harusnya jangan Bismillah tapi biskota, saudara ya. Bismillah, biskota, PPT jauh dekat sama saja. Harusnya gitu, saudara. Di Amerika memisahkan antara titit dengan kekuasaan. Kalau Indonesia titit dengan kekuasaan dicampur aduk, saudara. Ya kan? Agama pun dicampur aduk dengan titit ya. Agama, politik, dan kekuasaan bercampur dengan titit, saudara, kalau di Indonesia ini. Dan di semua negara-negara Islam. Agama, politik, kekuasaan, dan titit. Beda kalau di negara-negara yang maju ya. Waktu dia lagi buka itu sudah syahadat dulu, saudara, baca dulu, ya kan. La muhalala bebe, begitu, saudara. Wah, ini si Lina Mukerje salah, ya. Makan babi baca Bismillah, nggak ada urusannya. Lah, kamu kalau mau sama om-om, ya mau jadi cabe-cabean, baca Bismillah. Kalau makan babi nggak boleh baca Bismillah. Muhammad nggak doyan babi, alergi. Muhammad nggak doyan babi, saudara ya, alergi. Kalau kamu mau sama om-om, ya kamu baca Bismillah. Kalau ya kan kayak malah syahadat, lalalala, Muhammad. Semuanya hari ini ya luar biasa sekali ya, saudara ya. Dan mau ketawa ya kasihan, mau kasihan tapi ya ketawa ya gimana, saudara ya. Gara-gara Bismillah makan babi ya dihukum 2 tahun, saudara ya. Gara-gara Bismillah makan babi dihukum 2 tahun, saudara ya. Puyeng juga, saudara ya. Nah, harusnya jangan Bismillah tapi biskota, saudara ya. Bismillah, biskota, PPT jauh dekat sama saja. Harusnya gitu, saudara ya. Jangan baca Bismillah tapi biskota. Aduh, kacau sekali ya, saudara ya. Aduh, saya nggak habis pikir, saudara ya, bagaimana Indonesia ini mau maju kalau tiap hari yang dipikir beginian terus, saudara. Ya, apa yang mau Anda lakukan coba kalau sudah 2 tahun makan babi, baca Bismillah, cuman gara-gara baca Bismillah makan babi, lalu Anda dihukum, saudara ya. Karena kan lata kan, Bismillah, begitu kan lata orang Indonesia ini kan sudah insya Allah gitu kan lata, saudara ya, Bismillah, insya Allah, ini kan latah orang Indonesia. Ini kan sudah menjadi bahasa Indonesia kan, saudara ya kan. Nah, lalu ada orang mau makan babi, Bismillah, nggak boleh. Saya nggak ngerti ya, harusnya bagaimana nih ya. Yang lebih parah lagi, ya harusnya hari ini kita mau bicara tentang Papua dan Prabowo ya. Tapi Markus Haluk masih belum bisa masuk ya. Markus Haluk ini lagi dalam pengutusan, beliau lagi ngurusin masalah ini ya, pendirian kedutaan di Vanuatu, saudara ya, mau bikin kedutaan Papua Barat di Vanuatu. Dan Benny Wenda kemarin belum bisa kita hubungin ya, tapi sudah menjawab ya, saudara ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Benny Wenda bisa masuk ya. Sekalian kita mau dukung deklarasi kabinetnya kembali, saudara ya, kabinet sementara. Nah, saudara, terlalu banyak, saudara ya, terlalu banyak yang mau kita bicara ya, tetapi ya akhirnya menjadi retorika ya, saudara ya, karena ketidakmampuan dari negara Indonesia sendiri ya. Indonesia ini mau bikin khilafah tetapi malu-malu, mau bikin demokrasi tetapi kenyataannya khilafah ya, karena itulah kemunafikan di dalam beragama ya, saudara ya. Jadi mau diapain juga Indonesia ya nggak akan maju, saudara. Bukan kutuk, tapi memang sudah terkutuk. Bukan saya mengutuki, tapi memang sudah terkutuk dari sananya ya, dengan memusuhi Israel. Israel salah apa sama Indonesia coba, saudara? Indonesia memang compong ya. Israel salah apa? Kalau dipikir-pikir ya,
Arab Saudi itu malah banyak salahnya ke Indonesia, saudara ya. Iya kan? TKW-TKW-nya Indonesia kan dihamilin semua, saudara. Dijadikan budak seks di sana. Nah, kalau Indonesia ini salah apa, saudara? Sama Israel ini salah apa sama Indonesia? Kenapa dicaci maki? Yaman ini salahnya banyak sama Indonesia, saudara ya. Termasuk pendirian PKI orang Yaman juga, saudara ya. Salah satu Haji Misbah ini kan, salah satu pendiri PKI ini, Haji Misbah. Pendiri PKI nggak ada yang orang Tionghoa, saudara ya. Kalau Cina jelas banyak jasanya bagi Indonesia. Tapi Israel ini kan banyak jasanya bagi Indonesia. Setiap kali ada bencana, Israel itu pasti masuk, saudara. Tetapi Indonesia memang, Palestina ini jasanya apa sama Indonesia, saudara? Nggak ada jasanya apa-apa, saudara, Palestina ini. Ya, nggak ada jasanya. Jadi sayang, nah, kita bingung ya dengan cara berpikir kadrun-kadrun ini ya. Saudara, ketika memang ya sejak Islam menguasai Nusantara ini, Indonesia ini menjadi terkutuk, saudara ya. Setelah Islam menguasai Nusantara ini, Indonesia menjadi terkutuk. Apa juga salah, saudara ya. Mau garuk dikit, aduh salah. Kan itu salah. Ini waduh, pokoknya salah semua. Saudara ngalamin begitu nggak, saudara? Kemarin saya waktu bikin teras itu bangunnya ya. Aduh, goyang sini sakit, goyang sana pegel, tidur gini nggak enak, tidur gini nggak enak, saudara ya. Aduh, udah karu-karuan, tengkurap, capek, telentang, bangun terus ngorok, saudara. Aduh, ini minum paracetamol, saudara. Minum paracetamol bisa tidur nyenyak ya 3 malam itu ya. Ngerasain serba salah ya, serba sakit, serba susah. Pokoknya sejak Islam menguasai Nusantara, saudara ya. Lalu dibunuh Raja Majapahit ya, bapaknya itu ya si apa namanya Prabu Brawijaya ya, dibunuh sama Raden Patah itu ya, saudara ya, dibunuh. Kudeta, saudara ya, dibunuh sama Raden Patah. Kacau sekali ini, saudara ya, kacau sekali. Bagaimana penggulingan kerajaan ya Majapahit oleh negara Islam ini ya, dan kemudian menjadi bodoh, ya serba salah, semua jadi serba salah. Ini salah, itu salah, bikin apa salah, ya karena menjadi seseorang yang bukan dirinya sendiri, ya menjadi seseorang yang bukan dirinya sendiri, ya karena Islam, ya karena Islam, karena Indonesia jati dirinya bukan Islam, saudara. Kalau Islam itu berarti Anda jati Arab, kalau Anda Islam itu berarti Anda jati Arab. Tapi kalau Anda adalah Nusantara, ya artinya Anda punya ciri khas Nusantara sendiri. Ya, bagaimana ya orang-orang Nusantara ini punya kepribadian sendiri, punya perilaku sendiri, punya standar moral sendiri. Ya, punya adat istiadat sendiri. Kalau sekarang enggak, kalau Anda melihat Indonesia sekarang ya Arab semua. Ya, menjadi Arab, Indonesia jadi Arab sekarang ya, jadi Indonistan. Jadi serba salah, saudara, serba aduh, poyoknya lara, aduh gini, aduh, ya, titiknya kecengklak, segala macam, saudara. Nggak akan ada habisnya ketika Anda mau bicara tentang ini ya, saudara ya. Apalagi kemudian di dalamnya sudah bercampur baur segala macam kepentingan yang semuanya dibungkus dengan nama agama Islam. Jadi repot, saudara ya. Jadi Anda mau menggiring kemana sudah sulit, saudara ya. Anda mau menggiring apapun di Indonesia, mau dibawa kemanapun, ujung-ujungnya nanti ya jadi negara Arab, saudara, jadi Indonistan. Dibawa kemanapun, ujung-ujungnya jadi Indonistan, saudara. Mau dibawa kemanapun, ya selalu airnya agama lagi, dan airnya mentok-mentoknya apa, saudara? Mentok-mentoknya titik. Ya, yang dibahas titik. Beda kalau di dalam Senat di Eropa dan di Amerika memisahkan antara titik dengan kekuasaan. Kalau Indonesia titik dengan kekuasaan dicampur aduk, saudara. Ya kan? Agama pun dicampur aduk dengan titik ya. Agama, politik, dan kekuasaan bercampur dengan titik, saudara, kalau di Indonesia ini. Dan di semua negara-negara Islam. Agama, politik, kekuasaan, dan titik. Beda kalau di negara-negara yang maju ya. Dia memisahkan antara titik ya titik. Agama ya agama, kekuasaannya kekuasaan. Ya politik ya politik. Beda banget, saudara ya, nggak ada kaitannya.
Tapi kalau di Indonesia bisa dicampur aduk, bisa dimix begitu rupa. Nah, kemarin saya ada membahas ya tentang Papua ya, kita belakangan membahas tentang Papua. Ya karena sebenarnya inti ya atau bahan bakarnya dari Papua. Diperkosa, orang-orang Papua diperkosa supaya bisa menjadi bahan bakar dari berkembangnya agama titit ini, saudara. Karena Islam ini kan agama titit, saudara ya. Agama titit kan perlu libido, saudara. Nah, untuk membangkitkan libidonya Anda perlu apa, saudara? Perlu Papua. Wah, disembelihin semua, orang-orang Papua disembelih semua, buat Anda bisa mengembangkan libido itu supaya titiknya ngaceng terus. Itulah repotnya, saudara. Nah, sehingga dengan titiknya yang ngacengan ini, saudara ya, apa pokoknya senggol bacok titik ya. Ya, kalau saya kasih judul ya antara itu tadi, antara pedang dengan titik. Tadi malam kita bikin videonya, short videonya ya. Pedang panjang dengan pedang pendek, ya, parang dan titik, saudara ya. Islam ini kan dakwanya dengan parang dan titik. Ya, urusannya pokoknya parang langsung pedang, kalau ada bunuh-bunuhan, ya terusnya titik pokoknya, saudara ya. Tadi ada yang itu nggak saya ngomong titik berapa kali? Itu nggak tadi, saudara ya? Nanti borongan aja, saudara ya. Pusing, saudara ya, pusing. Kita mau cerita, itu pokoknya kalau cerita Islam ini pokoknya ceritanya titik. Di surga isinya titik jebrah, saudara ya. Di surga isinya titik jebrah, ya kan? Di Arab titik jebrah, di puncak titik jebrah, saudara ya. Kemarin sudah kan Alexis bikin sampai ditutup ya, Alexisnya ditutup, saudara ya. Ditutup, salah, nggak sertifikasi halal dulu, ditato dulu, ya kan? Seharusnya semua labia mayoranya ditato syahadat Islam dulu, nanti halal. Ya kan, jadi waktu dia lagi buka itu kan sudah syahadat dulu, saudara baca dulu, ya kan. La Muhammad kan begitu, saudara. Masalahnya kan Anda nggak syahadatin dulu, sih salah nih, karena Alexis juga salah strateginya. Ya kan, coba kayak puncak, ya kan. Kata Alexis jangan kasih Alexis, tapi jadi apa? Julaiha, gitu kan. Ya kan, jangan kasih nama Alexis, kasih namanya Siti Julaiha, gitu ya, saudara ya. Siti Julaiha menyediakan tari perut, ya kan. Oh ya pasti ya abadi, saudara ya. Nah, tapi sebelumnya di atasnya dikasih tulisan Bismillah dulu, ya kan. Nah, nanti di pintu masuknya ya, di kasirnya apa di resepsionisnya itu ya, jangan lupa bersyahadat. Ditulis begitu, saudara ya. Sebelum olala BB jangan lupa bersyahadat. Olala BB, begitu, saudara. Wah, ini si Lina Mukerja salah, ya. Makan babi baca Bismillah, nggak ada urusannya. Lah, kamu kalau mau sama om-om, ya mau jadi cabe-cabean baca Bismillah. Kalau makan babi nggak boleh baca Bismillah. Muhammad nggak doyan babi, alergi. Muhammad nggak doyan babi, saudara ya, alergi. Kalau kamu mau sama om-om, ya kamu baca Bismillah. Kalau ya kan kayak malah syahadat, lalalala, Muhammad. Oh, wah ya kamu dapat pahalu, ya kan? Dapat pahala sama pahalu. Ya memang begitu. Ya gimana, saudara ya? Nah, ya mau gimana, saudara ya? Akhirnya setiap hari kita Indonesia dibayang-bayangi. Indonesia akhirnya dibayang-bayangi dengan segala apa saja urusannya titik, saudara ya. Titik yang disyahadatkan tentunya, saudara ya. Mungkin saudara ya, saudara ya, kita buka bisnis saja, saudara ya. Mungkin Galarua untuk mencari dana bisa buka bisnis itu ya, tato syahadat Islam di titik sama di vagina, saudara. Wah, itu mungkin ide yang baik, saudara ya. Makanya nanti Galarua bisa dapat dana banyak itu, tato raja vagina dan raja titik, saudara ya. Tulisannya syahadat Islam, saudara ya. Bersyahadatlah sebelum olala BB. Motonya kan begitu. Nanti lo apanya namanya tagline-nya Galarua ya, bersyahadatlah sebelum olala BB. Wah, nanti Galarua nanti ini disayang sama MUI. Perlu itu ya. Perlu ya kan. Supaya apa, saudara? Supaya tiap hari dananya makin bertambah, ya kan.
Soalnya kan kalau cuman ngandelin saweran saja, apa cuman ngambil nggak cukup, ya nggak cukup, saudara. Makanya perlu, ya perlu. Sebab Pak Santi Amar kemana-mana senjatanya cuma titit, saudara ya. Sebab adanya nggak nyawer, nggak ada nggak ngasih ke Galarua, susah Pak Santi Amar kemana-mana, susah mau ngelaporin ke sini GBC ini saja bingung, tingak-tinguk kasnya kosong. Mau berangkat, aduh Pak, gimana? Ya kan itu Pak, senjatanya pakai titit saja tadi Pak. Gimana senjatanya pakai titit Pak? Wah tititnya sudah repot Pak ini Pak, nggak ada yang ngasih makan tititnya. Wah aduh repot Pak Santi Amar. Waduh, sekarang bingung saudara ya. Nah, padahal kita lagi mau supaya kita bikin sebanyak mungkin laporan-laporan polisi, nanti kita bendel jadi satu, jadi buku. Ya dikasih kata pengantar dan penutup. Pak Santi Amar kasih kata pengantar, saya kasih kata penutup. Tapi soalnya kan bubar semua, timnya pembuat bukunya ini pada bubar semua ya. Waduh, udah bubar jalan sendiri-sendiri. Ya padahal sudah terkumpul uang 20 jutaan ya Pak Santi Amar untuk bikin buku ya. Aduh. Tapi dijadikan bendel ini saja Pak, dijadikan bendel laporan-laporan polisi. Ya, itu jadi bagus ya. Jadi tetap saya nulis, Pak Santi Amar nulis, nanti beberapa orang ya yang kita lihat cukup tajam. Mungkin Ade Armando masih, mungkin kalau ketunjukan ke Ade Armando ini dia akan ketawa, dia kan nulis juga, mungkin mau tetap mau Pak Ade Armando, kan kalian sekarang cukup dekat dengan Ade Armando ya. Jadi tetap ada penulisnya. Cuman kita rubah formatnya saudara ya. Bikin Pak laporan polisi sebanyak-banyaknya itu penting Pak. Ya kan. Nanti judulnya ditulis negara titit. Negara titit. Negara titit. Puyeng. Dananya bukannya nggak masuk, ada. Cuman untuk kita melangkah lebih jauh, butuh yang lebih besar. Bukannya nggak ada masuk. Kita berterima kasih. Kita nggak ngilang-ngilangin. Saldonya berapa ya? Galarua itu harusnya Senin itu selalu kasih laporan keuangan loh. Sebulan sekali lah kasih laporan keuangan Galarua. Ya. Mungkin Senin besok mulai ya Pak. Mulai bikin, kan sudah ada ininya kan. Sudah ada apa dari akunting publik kan. 3 bulan sekali minta laporan keuangan dari Pak, siapa itu? Siapa Pak orang Batak akunting kita Pak? Yang pinter itu Pak. Akuntingnya Damar Kasih, temannya Bu Vivin itu. Saya lupa namanya. Minta beliau kasih Pak ya. Kalau saldonya ada yang tahu nggak, boleh tolong Pasitorus, iya Pasitorus. 3 bulan sekali dikasih. Jadi atau enggak 3 bulan sekali aja kasih laporan. Minta Pasitorus, jadi kasih langsung laporan sudah jadinya dari Pasitorus. Kalau kasih rekeningnya kan nggak bisa ya kan masalahnya. Jadi kasih kan Pasitorus ini akunting publik saudara ya. Jadi biar Pasitorus bikin laporan keuangan sekalian dicantumkan di situ. Ya, luar biasa. Ya, jadi tolong mungkin caranya begitu ya, 3 bulan sekali supaya jangan menjadi beban moral bagi saya. Kan harus laporan Pak. Galarua ini terakhir kita lapor udah nggak pernah laporan lagi ya, cuma sekali doang dulu terakhir ya. Ini harus bikin laporan Pak, tiap 3 bulan, kalau lagi live, Santai harus tampilkan dan terus itunya ditaruh di